Apakah Yesus membaptis? Jawabannya 100% yes. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ini bulan Desember, menjelang Natal, sering disebut bulan-bulan Natal gitulah. Orang akan bertanya sesuatu tentang Natal. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya saya jadikan judul, apakah Yesus membaptis? Jawabannya 100% ya. Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 26. Yesus membaptis. Membaptis siapa? Membaptis murid-muridnya. Lalu murid-murid juga membaptis orang lain juga di dalam Yohanes 4 ayat 1. Jadi saya sudah jawab. Apakah Yesus membaptis? Yes, Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Murid-muridnya juga membaptis, Yohanes 4 ayat 1. Lalu cara baptisnya bagaimana? Saya nggak usah ulang-ulang ya. Masuk ke sungai, berdiri, lalu ditekan sini jongkok sampai tenggelam, lalu muncul lagi. Kenapa begitu caranya? Sebab Matius 3 ayat 16, segera Yesus muncul dari air, nyembul. Jadi baptisnya berdiri, ditekan jongkok, berdiri lagi dalam sungai tentu saja, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pasti. Saya ulang. Yesus membaptis, murid-murid membaptis. Selama Yesus masih menginjakkan kaki di bumi, maka semua baptisan dilakukan berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Clear? Clear. Lalu berjalan sampai Yesus mati di salib, Yesus bangkit. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang dibaptis setelah Yesus bangkit? Wahyu 2 ayat 7 menulis yang menikam lambung Yesus, dialah yang dibangkitkan. Dia juga dibaptis. Jadi ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, baptisan dilakukan dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk itu yang nikam. Kemungkinan besar istrinya Pilatus. Kemungkinan besar Pilatus juga dibaptis. Herodes juga. Ketika Yesus masih menginjakkan kaki di bumi, semua baptisan dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dilakukan oleh Yesus sendiri iya, dilakukan oleh para rasul iya. Lalu Yesus naik ke surga, sudah tidak menginjakkan kaki di bumi. Maka baptisan dilakukan dalam nama Yesus Kristus, telentang dibangkitkan. Kisah 2 ayat 38, Roma 6 ayat 3 dan 4. Yang nggak clear di mana? Kan baptisan Bapa dan Roh Kudus. Waktu itu Yesus masih ada menginjakkan di bumi. Petrus itu pinter. Petrus itu saksinya itu. Petrus juga membaptis dengan Bapa dan Roh Kudus. Beda. Berdiri, jongkok, berdiri. Ketika Yesus sudah tidak ada di tanah lagi, di bumi lagi, baptisan dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Ganti sekarang telentang, dibangkitkan. Yang nggak jelas di mana? Kami selama ini nggak tahu Pak, antara Yesus masih di bumi dan Yesus, nggak tahu kok keluar-keluar. Kalau nggak tahu diem. Itu nomor 1. Nah, nomor 2. Itu ya. Terus nomor 2, apakah Isa Al-Masih itu Yesus Kristus? Kalau nanya itu sama HTD, jangan nanya sama yang lain ya. Kalau sama yang lain itu bikin blunder nggak karu-karuan. Nanya sama HTD. Apakah Isa Al-Masih itu Yesus Kristus? Silahkan dibaca Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia untuk suku Melayu. Melayu itu ada di Riau, ada di Sumatera Barat, dan ada di Jambi. Di situ berdiam suku Melayu. Warga negara Indonesia tapi berasal dari suku Melayu. Alkitab LAI menerbitkan Alkitab, ada stempel logo LAI. Di dalam Alkitab itu Yesus Kristus disebut Isa Al-Masih. 1 menit Pak jawabannya tadi. Betul. Kalau di dalam Alkitab ditulis Isa Al-Masih, artinya Alkitab itu Yesus Kristus Isa Al-Masih. Tapi kami ada Isa Al-Masih. Kan Isa Al-Masihmu di luar Alkitab. Monggo silahkan, Anda mau yakini apa saja silahkan. Tapi ada Alkitab yang di dalamnya ada Isa Al-Masih. Di mana Pak? Alkitab Melayu, stempelnya LAI Pak. Betul. Capnya LAI. Gak usah jauh-jauh ke Arab, cukup sampai
Alkitab Melayu LAI. Belum ke Brunei sama ke mana? Brunei, satu lagi mana itu, Sarawak. Itu juga Isa Al-Masih. Gak usah ke Arab apalagi Isa Al-Masih. Yesus Al-Masih, Isa Al-Masih. Clear? Oke. Nomor 3. Yesus lahir di kandang apa Pak HTD? Ya. Hanya di Lukas 2 ayat 7, Yesus ditaruh di dalam, dibungkus pakai kain lampen, ditaruh dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, harus jujur diakui, palungan itu ada 4. Palungan itu ada 4, ya. Kalau bahasa Indonesia palungan semua, tapi kalau bahasa Inggris enggak. Ada gutter, ada trough, ada crib, ada manger. Gutter trough ini untuk kambing dan untuk lembu, ya. Crib itu untuk ox atau keledai, ini di kandang. Kalau gutter sama trough ini di padang, di sumur di padang. Ya, kalau yang di kandang itu untuk ox itu namanya crib, dan untuk swine namanya manger. Anda tahu swine? Yesus lahir di Bethlehem, Yudea. Pada saat itu, saat yang lain, Yesus mengusir setan masuk ke dalam 2000 swine, atau pig. Gerasa Gadara dengan Yudea itu dekat. Alkitab itu hebat ya. Nggak usah ngasih tahu. Yesus itu lahirnya di kandang swine. Nggak usah ngomong gitu. Alkitab cukup menulis di Gadara Gerasa yang nggak terlalu jauh dari Yudea, dari kota Bethlehem. Orang pada ternak swine, jumlahnya 2000, nggak main-main. 2000 itu banyak banget loh. Ya, artinya apa? Alkitab memberitahu Gerasa, Yudea itu masyarakat pada banyak ternak swine. Ya, khusus untuk swine, ya, palungan itu bahasa Inggrisnya manger. Dan hanya ada di ayat itu, di pasal itu, Lukas pasal 2 ayat 7, lalu beberapa di bawahnya. Hanya di ayat itu, di pasal Lukas 2 ayat itu, ayat 7, ayat sekian lagi ada 3 ayat, 4 ayat itu yang menulis palungan dan bahasa Inggrisnya manger. Sementara yang lain itu palungan itu crib, trough, dan gutter. Jadi Yesus lahir di kandang swine. Palungannya disebut manger. Silahkan dicek Lukas 2 ayat 7 pakai bahasa Inggris. Mau KJV boleh, BBE boleh. Boleh ya. Yang keempat, apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? 100% no. Silahkan Anda dekati pakai satu Tawarikh 10 berapa ya? 10:24 atau 24:10 ya. Tentang kelompok Abia. Kelompok Abia pada waktu penentuan pertama itu tahunnya tahun genap ya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok bulan ke-8 terus 10 11 itu tahun ganjil. Jadi Zakaria tahun genap, Zakaria itu tahun genap. Kemudian Maria hamil di tahun ganjil, Maret tanggal 15. Ya, maka berdasar ketentuan umum kedokteran, orang hamil itu 37 minggu. Maka itu pun sudah rata-rata ya. Maka Yesus lahir itu yang walaupun tidak bisa secara eksak ya, 22 Desember. Ya. Jadi yang benar gimana Pak? Yesus lahir pada akhir Desember aja lah. Begitu. Kita nggak terlalu serius-serius ngerayain Natal ya. Tidak ada larangan merayakan Natal ya. Juga tidak ada kewajiban merayakan Natal. Jadi kita happy-happy saja. Kita paling enak itu ngikutin liburannya ya. Anak saya, cucu saya kalau liburan Natal itu 15 hari. Dari sejak tanggal 15 Desember sampai nanti tahun baru. Enak toh? Ikut liburannya saja gitu. Anda yang terlalu mementingkan perayaan Natal, Anda juga pasti masih merayakan Paskah. Dosamu kuadrat, tak kasih tahu. Satu-satunya yang diperintahkan untuk dirayakan adalah perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, ya itu saja. Ya yang lain enggak. Ya.
Natal, Paskah, kemudian pencurahan Roh Kudus ya, Paskah, kenaikan, pencurahan Roh Kudus, kebangkitan, kenaikan, pencurahan Roh Kudus, nggak ada perintah untuk dirayakan. Natal juga salah tanggal ya, Paskah juga nggak mungkin. Paskah itu matinya Jumat, bangkitnya Minggu, itu nggak mungkin. Itu matematika orang waras tidak akan mungkin ngitung begitu, karena tidak terpenuhi syarat Matius 12 ayat 40, nggak memenuhi syarat ya. Harus 3 hari 3 malam. Yang benar adalah Yesus disalib hari Rabu dikubur petang, tapi ditutup pakai pintu batu karena pintunya besar, itu baru Kamis dini hari. Makanya Maria nggak pulang karena tunggu subuh. Jadi Yesus di dalam rahim bumi itu sejak Kamis dini hari, lalu bangkit Sabtu malam, lalu Minggu subuh diketahui kubur kosong. Malaikat ngomong dia nggak ada di situ, dia sudah bangkit. Artinya bangkitnya nggak tadi malam udah bangkit dia. Ngerti? Ya. Jadi clear. Apakah Paskah tanggal 25? Pasti tidak. Ya, pasti tidak ya. Terus waktu lahir itu namanya siapa, Pak? Namanya Yesua. Ya. Ya, itu nama Allah, nama di atas segala nama di dalam Filipi 2 ayat 9. Jadi Yesua itu nama di atas segala nama, bukan nama orang Yahudi, Pak, bukan. Yesua itu nama Allah. Oleh nama Yesua itulah bertekuk lutut segala yang di langit, di atas, di bumi dan di bawah bumi. Jadi tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Yesua itu nama Yahudi, nama orang Yahudi. Itu nama Allah. Misalnya Yesus lahir di Jawa, tetap namanya Yesua, bukan Slamet, bukan Yanto. Meskipun Yesus itu misalnya lahirnya di Sunda gitu ya, di tanah Sunda, namanya tetap Yesua, bukan Asep, bukan juga Encep ya. Bukan. Nah, kalau di Arab juga namanya tetap Yesua, bukan Iqbal atau Umar atau Abu Bakar gitu, enggak. Namanya tetap Yesua. Karena Yesua itu nama Allah. Oke, jadi clear siapakah nama yang disebutkan malaikat? Jadi nama Yesua mulai dikenal kapan? Mulai tahun 1 Masehi. Yesus pasti lahir di tahun ganjil. Ya. Gampang kok di tahun ganjil, nggak mungkin tahun genap. Ya, pilihannya 1 Masehi, 3 Masehi, 5 Masehi, yang paling logis 1 Masehi. Tidak mungkin minus ya toh. Tahun 6.000 kurang 1, 5.999 tidak mungkin. Yesus lahir di tahun ganjil. Ya, ingat ya. Ya. Desember tanggal 22 itu kalau mau dihitung ya. Tapi ya nggak penting lah ya, nggak terlalu penting. Terus bagaimana dengan yang lahir itu siapa, Pak? Yang lahir itu Tuhan, Allah atau siapa sih, Pak? Bingung. Loh, kok kamu bingung? Pakai ayat Alkitab. Lukas 2 ayat 7, yang lahir seorang anak laki-laki. Yang disebut anak itu sampai 12 tahun. Pak, yang nenen Maria siapa? Anak laki-laki, jangan ngomong Tuhan nenen ya. Yang pipis terus yang dirawat sebagai bayi itu siapa? Anak laki-laki yang sulung. Jangan pernah ngomong ya Tuhan nenen sama Maria. Itu kamu yang nggak paham, tak kasih tahu. 1 sampai 12 tahun disebut anak laki-laki. 12 sampai 29 tahun disebut setara Allah. Hayo, kamu nggak tahu kan? Malaikat sujud pada dia, pada Yesus. 30 sampai 33 disebut hamba. Mati disalib. Justru pada 30 sampai 33 itulah disebut anak manusia, disebut juga Tuhan. 12 sampai 29 disebut anak Allah, disebut juga setara Allah. 30 sampai 33 disebut anak manusia, disebut juga Tuhan. Aku guru dan Tuhan, disebut nabi juga, disebut guru juga, disebut Tuhan juga. Bingung, Pak? Yang bingung diem. Kamu kan bingung, diem kalau bingung. Dibingung kok hujat caci maki. HTD begitu tuh ya. Ya, Yesus hidup sebagai manusia umur 1 sampai 33. Terus naik ke langit tingkat 2, 33 sampai 66. Baru 66 duduk di tata surga. Lu clear banget toh? Clear banget. Oke, lalu sekarang ini Yesus apa, Pak? Sekarang Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa.
Ya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 ayat 7. Jadi sekarang Yesus bukan manusia gondrong lagi, Pak. Enggak. Yesus nggak mungkin gondrong, Pak. Nggak mungkin. 1 Korintus pasal 11 itu tentang tudung kepala. Tidak mungkin Yesus gondrong. Ya. Yesus sekarang masih sujud pada Bapa, Pak. Ya enggak lah. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Saya berharap ini Natal tahun 2023 menjelang 2024. Anda yang belum paham tentang Bapa, ya segera pahami Bapa itu kiasan Yesus Allah. 1 detik pun Bapa tidak pernah jadi Allah. Alfa Omega itu Yesus. Dari awal Alfa sampai Omega yang akhir Yesus. Nggak pernah di tengah jalan dikudeta oleh Bapa. Nggak pernah ada itu. Tapi menurut kami ada, Pak. Kamu yang gagal paham, segera tobat. Kalau memang Bapa itu pernah jadi Allah, Alfa Omega itu Bapa. Yahweh Pak Allah. Kalau Yahweh itu the real name dari Allah, maka ya Alfa Omega itu Yahweh. Buktinya Alfa Omega itu aku, Yesus. Clear? Ya. Selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru Kristen 2024. That's it. Haleluya. Amin.